Hello, welcome to Light Show with Bro James. Yeah. Hai Lighters, apa kabar? Semoga kalian tetap sehat ya dan tetap semangat. Iya, di episode kali ini tema kita adalah tentang worship atau pujian dan penyembahan. Dan gue sudah kedatangan bintang tamu yang oke banget. Makanya gue gak mau panjang-panjang nih openingnya karena sayang waktunya. Mau tahu siapa bintang tamu gue? Nih orangnya. Romo Reynaldo Antoni Haryanto atau banyak orang mengenalnya dengan panggilan Romo Aldo. Lahir di Jakarta 9 Februari 1984 dalam keluarga sederhana perpaduan Jawa dan Batak. Romo Aldo ditahbiskan pada Januari 2013 dan memegang semboyan menjadi imam mengikuti Yesus lebih dekat. Setelah ditahbiskan, Pastor Aldo sempat bertugas di Papua selama 2,5 tahun. Dan saat ini ia menjabat sebagai Romo Rekan di Paroki Santo Ignatius Loyola Menteng dan Ketua Komsos KAJ. Kegemarannya pada seni, khususnya musik, videografi, dan editing, membuatnya sangat aktif dalam membuat berbagai macam konten inspiratif mengenai iman Katolik yang dikemas dengan gaya kekinian di berbagai jenis platform. Oke, langsung saja kita sambut bintang tamu kita kali ini, yaitu Romo Aldo. Iya, halo apa kabar? Bintang tamu kita yang sangat spesial sekali, Romo Aldo. Welcome, Romo Aldo. Yeay, halo, apa kabar semuanya? Asik. Iya, aduh, baru kali ini nih Romo, aku benar-benar deg-degan nih Romo, karena bintang tamunya sangat-sangat spesial sekali, menurut aku ya. Romo, setiap bintang tamu yang hadir di acara Light Show with Bro James ini harus melalui 3 segmen, Romo. Segmen yang pertama adalah Light Speed. Segmen yang kedua dan ketiga nanti saya sebutkan. Jadi sekarang kita harus masuk ke segmen yang pertama, yaitu Light Speed. Oke, Romo udah siap ya? Siap. Oke. Di Light Speed ini, Romo, adalah Romo harus menjawab dengan cepat. Dan kalau bisa menjawabnya 1 kata aja. Waduh. Jadi saya akan memberikan pertanyaan. Ketika pertanyaannya selesai dibaca, Romo harus langsung menjawab. Nggak pakai mikir-mikir ya Romo, nggak pakai a, e, a, e. Jadi apapun yang terlintas, langsung jawab. Sudah jelas Romo? Jelas, oke. Coba ya. Asik, oke. Kita mulai Light Speed. Pertanyaan yang pertama. Yang saya kangenin Romo, dari Papua, apa udara yang Romo dingin. kangenin dari Papua? Udara dingin. Udara dingin. Oke, next. Romo, memang asalnya Papua ya, Romo? Pernah tugas di Papua 2,5 tahun. Oh, pernah tugas di oke. Soalnya Iya. kalau dari penampilan sepertinya bukan Papua ya, Romo. Oke, next question. Orkestra. Kalau diminta untuk milih musik orkestra atau ngevlog, musik orkestra ya, Romo. Orkestra, ya. Kenapa, Romo? Emang Romo pemain musik orkestra? Ya, dulu pemain orkestra. Iya, orkestra abal-abal dulu. Oh, namanya Dulu orkestra waktu di abal-abal. Iya, waktu di seminari menengah dulu kan ada orkestranya. Terus saya memang dulu waktu masuk seminari itu tujuannya memang mau main orkestra sebetulnya, bukan mau Wah, jadi Romo. menarik. Tahan dulu Romo, jangan diceritain. Nanti kita lanjutin ya. Oke, next question. Pertanyaan berikutnya adalah, kalau nggak jadi imam, kira-kira sekarang profesi Romo apa? Jadi editor. Jadi editor. Editor video kan? Romo? Editor video. Editor video. Iya, apa kek lah pokoknya berhubungan dengan video-video lah. Widih, ini memang oke. Kenapa bisa begitu? Tahan dulu ya Romo, jangan diceritain. Nanti kita cerita-ceritanya di segmen yang berikutnya. Oke, di segmen yang pertama sudah selesai. Kita akan masuk ke segmen berikutnya, yaitu Light Talk. Iya, sekarang kita sudah masuk ke segmen yang berikutnya, yaitu segmen Light Talk. Di segmen ini saya akan berbicara lebih dalam lagi, lebih jauh lagi dengan bintang tamu kita yang sangat spesial, Romo Aldo. Alright, Romo Aldo, are you ready? Ready.
Oke. Ini asik banget nih Romonya. Romo lagi tugas di mana sih sekarang? Saya tugas sekarang 2 jabatan. Pertama jadi Romo rekan di Gereja Ignatius Loyola, Jalan Malang, Menteng. Lalu menjabat juga sebagai Ketua Komsos KAJ, Uskupan Agung Jakarta. Per April kemarin baru diangkat sama Bapak Uskup. 2 jabatan, cukup ya? Oke. Oke, luar biasa. Itu kan jabatan di apa ya? Apa sebutannya apa, Romo? Jabatan pastoral atau jabatan sebagai imam gitu ya? Jabatan imam ya. Pekerjaannya lah jadi imam. Kalau yang di luar, di luar. Kalau yang di luar itu, Romo, kegiatan sehari-hari apa? Kegiatan sehari-hari ya ngantor. Ngantor di kantor keuskupan ya, di kantor komisi sehari-hari. Karena kan saya juga punya karyawan, lalu ada program-program, lalu juga standby juga kalau sewaktu-waktu Bapak Uskup minta bikin video ucapan-ucapan, saya harus standby juga. Lalu juga nemenin Bapak Uskup syuting macam-macam. Termasuk juga kemarin waktu minggu lalu Bapak Uskup kunjungan ke Papua. Saya juga ikut untuk meliput, ngambil gambar, foto-foto. Ini lagi proses editing, nanti hari Sabtu ada acara premier nanti di GoPlay, nonton perdana hasil editan video saya, terus perjalanan Bapak Uskup selama seminggu kemarin gitu. Nah, itu maksud saya, Romo. Jadi kalau jabatannya kan tadi memang harus ngantor kan di 2 jabatan itu. Tapi maksud saya di luar itu adakah kegiatan sehari-hari yang lain? Karena dengar-dengar ketika saya baca di infotainment, nggak ada ya Romo masuk ke infotainment. Ya, jadi kalau saya baca di dunia maya beredar bahwa Romo ini Romo seleb gitu loh, punya banyak program, hampir muncul di setiap platform yang ada di dunia ini. Luar biasa, ayo ceritain dong Romo. Romo ini punya apa aja? Punya channel YouTube kek, punya podcast kek, punya apa tadi? Tampil di GoPlay lah, apalah itu Romo maksudnya. Iya, sebetulnya apa yang programnya saya lakukan. Apa aja nih Romo? Ya, program dulu. Program sebetulnya nggak banyak program nih. Saya dulu ada Instagram ada Aldo Project, terus juga ada sempat buat podcast tapi sedang berhenti karena kayaknya nggak ada lagi yang saya mau buat di situ. Karena apa? Jadi tujuan saya bikin podcast ini. Jadi kadang-kadang saya tuh butuh media wadah untuk menuangkan pikiran-pikiran saya aja gitu. Pikiran harus dikeluarkan, saya punya pikiran apa, saya punya refleksi apa, daripada saya pendem sendiri, ya saya taruh aja di podcast. Supaya sewaktu-waktu kalau mungkin 5 tahun, 10 tahun lagi gitu ya, ada hal-hal yang berkaitan dengan tema yang udah saya rekam di podcast kan bisa diulang lagi. Terus juga kadang-kadang ada pertanyaan-pertanyaan dari umat tentang diri saya, itu yang selalu ditanyakan ulang-ulang gitu. Misalnya, kayak ini kan jari saya buntung nih, setengah nih. Selalu ditanya tuh, selalu ditanya sama umat-umat, Romo itu jarinya kenapa? Romo itu jarinya kenapa? Lah, daripada saya pusing, jawabin atu-atu, cerita terus ya, mendingan saya ceritain di podcast, saya taruh di situ, nanti kalau ada umat nanya, Romo itu jarinya kenapa tuh dengerin podcast saya sendiri. Asik. Nah, gitu kan enak. Jadi hemat energi, hemat biaya ya kan. Iya. Itu podcast itu juga ada beberapa khotbah-khotbah saya masukin di situ. Oke. YouTube juga pernah bikin, cuman nggak saya hidupin, sengaja memang nggak saya hidupin karena ya Romo-Romo udah banyak yang lebih tenar daripada saya ya di YouTube. Jadi ya udahlah. Saya mendukung mereka dari belakang aja, nyaranin alat-alat yang perlu supaya membantu mereka supaya kualitasnya lebih bagus gitu. Ya, Anda tahu Romo Yosef itu sering konsultasi sama saya ya. Kamera apa yang bagus, capture apa yang bagus, gimana editingnya gitu. Jadi saya Romo juga, ya Komsos juga, jadi konsultan juga ya gitu. Tapi semuanya diberikan secara gratis lah, siapapun yang mau. Asik. Konsultasi buat sama saya soal ini boleh lah. Romo Yosef. Ya. Terus tiba-tiba berkembang, entah dari mana datangnya, Roh Kudus datang, mengetuk beberapa orang, mempertemukan saya dengan Ko Edi dari GoPlay, CEO GoPlay, dan ya sudah, jalanlah saya hadir setiap malam, Senin sampai Jumat jam 8 malam di GoPlay Live dengan acara Pungta, yang isinya membahas bacaan-bacaan kitab suci yang akan dibacakan dalam Prenekaristi besoknya. Jadi semacam persiapan, supaya kita datang ke misa itu nggak kosong melompong gitu. Minimal malam-malam kita udah pernah baca, malam udah pernah dibahas, jadi besoknya begitu didengar lagi, kita minimal udah bawa pesan satu di dalam misa,
sehingga kita bisa konsen di misanya gitu. Gitu. Sebetulnya Pungta itu kan tradisi saya sejak di seminari. Cuman kayaknya sayang kalau tidak diteruskan. Saya ajak umat juga lewat media yang sudah disediakan. Keren. Kita coba acara ini. Dan ternyata sudah jalan hampir 3 bulan ini. Dan saya senang untuk melakukannya. Karena membantu saya juga. Karena besok nggak usah mikirin khotbah lagi sebetulnya. Malamnya udah disiapkan. Kayak gitu. Iya. Oke, so buat teman-teman di luar sana yang mau nonton Romo Aldo setiap hari Senin sampai Jumat, jam berapa Romo tadi? Jam 8 malam. Halo? Di GoPlay live. Jam 8 malam ya, setiap Iya. Senin sampai Jumat di GoPlay live. Nama acaranya Pungta. Oke, Iya, sip, oke. mantap. Romo, tadi sempat kita ngobrol soal orkestra. Romo aktif juga nggak di orkestra ini? Atau hanya sekedar hobi? Dulu itu orkestra saya ikut waktu di seminari menengah sebetulnya. Tetapi karena memang dari kecil saya memang suka musik, saya dengerin musik, saya bisa-bisaan lah main alat-alat musik. Lalu juga bisa-bisaan bikin-bikin aransemen lagu, bikin-bikin komposisi lagu, bisa-bisaan juga bikin-bikin produksi lagu ya. Di SoundCloud saya ada juga lagu-lagu yang pernah saya bikin, yang pernah saya produksi. Ya jauh dari kata sempurna, tapi saya nggak nyari komersil, tapi ya hanya untuk menuangkan ide aja ya. Saya kayaknya bagus nih lagu kayak gini, lalu saya bikin, saya tuangin di situ. Syukur-syukur kalau menyentuh umat ya syukur, kalau nggak ya udah nikmatin aja gitu kan. Gitu. Lalu waktu di seminari menengah, karena saya suka musik, mama saya bilang itu ada sekolah tuh ada orkesnya. Gitu. Saya nggak tahu seminari itu apa, apakah itu sekolah apa, saya nggak paham. Pokoknya saya lihat itu ada orkesnya, lihat laki-laki semua pakai jas keren, bawa alat musik satu-satu, dan mendengarkan harmoni yang belum pernah saya dengar sebelumnya. Lalu saya bilang sama mama saya, saya masuk sekolah ini aja gitu. Terus saya masuk seminari ya, belum pengen jadi pastor waktu itu ya, pengen musik aja. Begitu udah main musik, ternyata di seminari kan diajarin berdoa, disiplin, baca kitab suci, belajar kas-kas calon pastor. Kok ya saya nggak menolak gitu, dan saya nggak menolak, dan ini hidup yang membuat saya kok senang juga gitu jalan hidup seperti ini. Jadi akhirnya orkestra yang tadinya Tuhan pakai untuk memanggil saya, itu jadi nomor 2. Sekarang yang jadi nomor 1 adalah saya melanjutkan jalan untuk menjadi seorang imam gitu. Tapi saya bersyukur meskipun udah nggak main orkestra lagi, apa yang saya pelajari di seminari menengah itu menjadi bekal yang sangat besar juga, karena di sisi lain juga mengasah talenta saya dalam bermusik, mengasah talenta saya juga nyanyi, komposisi lagu, yang semoga di hari ini dan di masa yang akan datang bisa berguna kalau suatu saat itu dibutuhkan, begitu. Wow, Romo nih apa ya, seniman ya, videografi iya, apa nyanyi iya, orkestra iya, keren. Pantesan tadi begitu dikasih pertanyaan kalau nggak jadi imam mau jadi apa, langsung keluar ya, set, wah mau jadi editor. Emang dulu katanya dengar-dengar pernah putus di tengah jalan ya Romo ya, nggak lanjut ya, mau Nggak jadi lanjut. Romonya. Kok putus tengah jalan? Pernah pengen keluar dari seminari pernah. Ya, namanya juga perjalanan. Ya sama kayak pacaran ya, kalau pacaran itu juga pernah pengen putus juga kan. Nah, iya, kalau di seminari juga sebelum jadi imam juga pernah pengen keluar. Tapi ada aja hal-hal yang membuat saya berpikir ulang untuk keluar gitu. Kadang-kadang saya berpikir gini, kalau misalnya saya keluar, selalu saya misalnya jadi kameramen atau jadi videografer. Mungkin saya hanya jadi kameramen untuk sedikit orang gitu. Videografer mungkin juga untuk ya sekelompok kecil orang. Tetapi kalau saya berpikir, kalau seandainya saya jadi Romo, saya bekerja untuk gereja, tapi sekaligus saya menuangkan minat dan bakat saya yang saya bisa di bidang audiovisual, bukankah nanti buah-buahnya malah justru semakin bisa dirasakan oleh semakin banyak orang gitu kan? Ini kan masalahnya gereja gini. Jadi ya jadi imam iya, jadi tukang editing iya, jadi tukang rekaman iya, jadi berjalan bareng gitu. Jadi pekerjaan yang dilakukan bukan lagi pekerjaan untuk diriku, bukan untuk keluargaku, tetapi pekerjaan yang bisa menyelamatkan banyak orang gitu.
Mantap, 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 mantap. Romo, aku nih pengen banget nih ngobrol lebih banyak lagi tentang kehidupan pribadi Romo nih ya. Tapi ya karena keterbatasan waktu, jadi kita harus segera masuk ke topik kita malam hari ini, Romo. Nanti deh, Romo ya. Aku kebetulan juga punya podcast. Nah, aku undang Romo jadi tamu di situ ya, Romo ya. Asik. Kalau di podcastku bebas, Romo. Mau 2 hari, 3 hari, seminggu kita ngobrol boleh. Boleh. Oke. Romo, tema kita di Light Show kali ini kan tentang worship ya, tentang penyembahan, atau mungkin orang suka bilangnya praise and worship, atau pujian dan penyembahan. Nah, kalau dari kacamata Romo, itu sebetulnya apa sih Romo? Pujian dan penyembahan itu apa dan bagaimana sih? Oke, kebetulan memang kalau boleh sharing, saya juga dulu kan lulusan S2 atau Magister Teologi dari Kentungan ya. Sekolah Tinggi Teologi di Kentungan. Kebetulan tesis saya, karena saya suka musik, saya suka bernyanyi, saya suka bikin lagu-lagu. Waktu itu tesis saya berjudul tentang nyanyian liturgi dalam kaitannya dengan partisipasi umat dalam liturgi. Jadi masih berhubungan lah dengan musik dan nyanyian. Dan karena saya imam, ya saya kaitkan dengan liturgi. Nah, berkaitan dengan pujian dan penyembahan, sebetulnya gini, kita ngomong sederhana aja nih Bro James ya. Ngomong sederhana dan ringan aja, dan langsung singkat, padat, dan jelas, bahwa aturan-aturan yang berkaitan dengan pujian dan penyembahan kepada Tuhan itu hanya ada demi sah dan layaknya hanya berlaku di perayaan liturgi ya. Jadi di luar pelayan liturgi itu sama sekali tidak ada aturannya. Jadi mau ngapa-ngapain, jingkrak-jingkrak dan sebagainya. Nah, mengapa kita diminta untuk memuji dan menyembah Tuhan? Sebetulnya kan bukan karena bahwa Allah kita itu haus pujian. Allah kita tuh nggak haus pujian. Allah kita nggak haus sesembahan. Allah kita nggak butuh puji-pujian kita. Allah kita nggak butuh sembah-sembahan kita. Tetapi pujian dan sembahan yang kita lakukan kepadanya itu pertama-tama demi diri kita sendiri. Istilahnya begini, kalau kita, teman-teman semua yang nonton Light Show ini, kalau Anda cinta sama seseorang, ya masa sih nggak memuji orang yang kita cintai? Kamu cantik deh, ya kan? Kamu ganteng deh, kamu wangi deh hari ini, kamu rambutnya sekarang bagus deh. Kamu kok sepatunya beda warnanya gitu. Kok kamu bajunya gede sebelah gitu misalnya. Muji-muji. Tapi kan puji-pujian yang kita lakukan itu kan bukan karena kita wajib memuji dia atau kita ada keharusan untuk memuji dia, tetapi karena kita cinta sama dia, lalu kita mengungkapkan cinta itu dari dalam dengan ungkapan syukur dan pujian. Sama juga dengan kita terhadap Tuhan. Jadi puji-pujian yang kita lakukan harapannya sih bukan karena kita disuruh, bukan karena kita diperintah-perintah sama romonya siapa, ayo muji dan menyembah Tuhan. Enggak, tetapi harapannya sih itu datang dari dalam diri kita. Aku datang mau memuji Allah, mau menyembah Tuhan karena aku cinta sama Dia. Karena aku ingin mengungkapkan rasa syukur atas apa yang sudah Dia berikan kepadaku. Begitu besar berkat-berkat yang udah Dia berikan, aku mau ungkapkan itu kembali dengan memuji dan memuliakan Dia. Jadi supaya apa? Supaya kita itu stay connected gitu sama Tuhan ya. Stay connected sama Tuhan ya. Jadi hati kita tetap terarah sama Dia, pikiran kita terarah sama Dia. Sebagaimana kalau kita cinta sama orang ya, hati kita akan terarah dengan Dia, pikiran kita terarah sama Dia karena kita selalu kepikiran Dia, pengen memuji Dia terus meskipun kadang-kadang mukanya kayak gembel ya, belum make up, belum apa segala macam, tapi bawaannya pengen muji aja gitu. Ya karena cinta. Karena kita sayang sama Dia ya gitu. Gitu Bro James. Nah, Romo, itu kan tadi konsep ya tentang pujian dan penyembahan itu seperti apa. Thank you banget Romo. Mudah-mudahan ini juga bisa mencerahkan teman-teman di luar sana. Nah, cuman kami ini kan sebagai umat Katolik suka bingung ya. Bukan bingung sih, maksudnya gini. Jadi kalau tadi yang Romo bilang selain di misa itu bebas ya kan. Berarti kalau di misa kita harus benar-benar ikutin semua aturan yang di misa dong ya. Meskipun betul, jadi kadang-kadang kita tuh pengen gitu berekspresi. Iya. Jadi gini, pola pikirnya begini, aturan-aturan dan hukum-hukum yang ada itu jangan sampai membatasi kita
Tetapi justru sebaliknya harus jadi saat di mana kita jadi orang yang merdeka. Artinya apa? Artinya kemerdekaan itu muncul ketika aku tahu batasan-batasannya, mana yang boleh, mana yang tidak. Lalu karena saya tahu batasan-batasan itu, lalu saya jadi orang yang merdeka karena saya bisa mencari celah untuk berkreasi di dalam batasan-batasan itu. Ya, jadi begini, karena apa? Karena liturgi itu harus ada aturannya supaya apa? Supaya liturgi itu jadi sah, jadi layak. Contoh, kalau kita mengatakan, oh Romo, liturgi kita bebas-bebas aja dong. Ya kalau gitu kita ganti aja tuh roti tak beragi dengan sari roti apa-apa gitu, karena kita nggak mau mengikuti aturan. Atau anggurnya kita tidak pakai anggur murni tapi pakai anggur kolesom. Ya nggak jadi, misalnya nggak jadi karena aturannya dulu Yesus itu memakai roti tak beragi dan anggur murni, nggak bisa diganti-ganti dong. Maka hal-hal yang ada di liturgi itu juga nggak bisa diganti-ganti karena sudah ditetapkan sejak zaman dulu. Nah, bagaimana kita bisa berkreativitas di tengah aturan-aturan yang membatasi itu demi sah dan layaknya? Ya itu pinter-pinternya kita. Makanya kalau saya biasanya begini, dulu yang pernah saya lakukan adalah tahu bahwa nggak sembarang lagu itu bisa dimasukkan dalam liturgi. Ya udah, pakai aja lagu yang sudah disetujui di dalam puji syukur dan mada bakti, tapi kita rubah aransemennya. Ya, jangan cuma pakai organ doang, masukin gitar akustik, masukin sedikit bass. Ya. Pokoknya intinya jangan sampai kita mengganggu misteri yang sedang dirayakan di altar. Ya, dan tidak mengganggu suara yang keluar dari mulut imam. Buat saya sah-sah saja. Jadi kalau main gitarnya soft, bassnya juga soft. Ya. Kalau mau pakai kahon tapi juga pukulnya pelan-pelan, gitu, supaya nggak mengganggu umat. Malah justru membantu umat bisa merayakan misteri. Wah silahkan saya bilang. Jadi itu, jadi kreasinya di situ. Tahu batasannya, lalu kita mau kreasi di celah-celah itu. Gitu Bro James. Oke, jadi selama semua media yang kita pakai ini bisa mengarahkan hati kita, nggak apa-apa ya Romo ya, jangan sampai mengganggu gitu ya. Betul. Jadi jadi tapi gini, aku masih penasaran nih Romo, gimana? Saya lanjutin ya. Jadi aku masih penasaran yang soal ekspresi. Ekspresi, ya? Oke, ekspresi. Iya, kalau dibandingkan dengan di dalam liturgi dan di luar liturgi jelas. Kalau mau di luar liturgi itu mau ekspresi kayak apa juga silahkan. Ya. Silahkan mau jungkir balik kek, mau handstand kek, mau headstand kek, terserah. Terserah. Gimana ya handstand sambil memuji Tuhan. Oke. Terserah gitu. Tapi kalau di liturgi jelas ada aturannya ya, bahwa ungkapan kita untuk berpartisipasi itu sudah disediakan tempatnya pada porsinya. Jadi ada porsi dan tempatnya itu supaya apa? Supaya gerak yang ada di dalam liturgi itu jadi sebuah kesatuan ya. Jadi sebuah harmoni dan kesatuan. Jadi ada saatnya Romo ngomong, ada saatnya umat ngomong, ada saatnya umat bernyanyi, ada saatnya umat berlutut, ada saatnya umat berdiri, ada saatnya umat berjalan menyambut komuni. Semua ada waktunya, seperti kata pengkhotbah ya. Juga di liturgi ada waktunya. Semata-mata supaya apa yang terjadi di liturgi itu merupakan gerak bersama. Bukan gerak sendiri-sendiri pribadi orang yang mau memuji Allah. Karena dalam liturgi adalah kita hadir sebagai gereja, bukan sebagai pribadi. Jadi kita harus menjadi satu lebur bersama dengan yang lain, dipimpin oleh imam yang membawa doa-doa kita kepada Allah. Jadi gerakannya gerakan bersama kalau di liturgi. Nah, kalau di luar liturgi terserah dah ya. Mau jungkir balik kek, mau guling-gulingan kek, mau teriak-teriak kek, ya asal nggak jadi, ya asal tahu malu aja sih kalau menurut saya. Kalau nggak tahu kalau udah putus urat malunya sih silakan aja ditonton orang kayak begitu. Mau jatuh tiba-tiba dipukul jatuh gitu ya terserah aja. Gitu Bro James. Jadi harus dibedain ya. Siap Romo. Jadi itu tadi sih satu hal yang keren banget Romo. Aku yakin sih bukan nggak aku aja ya. Mungkin banyak orang di luar sana teman-teman yang juga masih belum tahu. Ketika kita di gereja itu bukan sebagai pribadi lagi, tapi sebagai gereja ya. Itu mantap banget. Oke, jadi kalau bagi kita yang merasa pengen berekspresi lebih, toh di Katolik juga punya banyak ya Romo. Banyak sekali. Doa. Betul.
ada komsel, ada apalah karismatik dan lain sebagainya, ada apa sih namanya kategori-kategori yang juga bisa berekspresi di situ ya Romo ya. Betul. Jadi begini Bro James, Oke, jadi ya. Dalam liturgi sebetulnya kita itu diajarin untuk rendah hati ya. Diajarin untuk rendah hati. Kenapa? Karena biasanya kita di luar liturgi, di PDKK, di Komsel itu kita bisa jingkrak-jingkrak. Kita pengennya jingkrak-jingkrak, kita pengennya rame. Tapi ketika kita masuk perayaan liturgi, kita jadi rendah hati. Karena kita jadi mengalahkan apa yang kita mau, mengalahkan apa yang kita kehendaki, demi kehendak yang lebih besar, yaitu kehendak gereja menyatukan dalam liturgi. Juga kalau ada yang senangnya nggak suka rame-rame, senangnya nggak suka heboh-heboh tapi sukanya hening, dia juga kadang-kadang harus mengalahkan kehendaknya itu. Ketika dia masuk gereja ternyata lagunya rame kan, ada organnya, ada nyanyiannya, ya dia harus ngalahin itu juga. Jadi kita diajarin rendah hati sebetulnya. Rendah hati supaya kita duduk sama rata, tinggi sama tinggi, berlutut sama berlutut, bernyanyi seragam, berdoa bersama, semuanya disatukan dalam satu kurban yang sama yang terjadi di meja altar itu. Nah, tapi kalau udah keluar dari gereja mah, ya semua kembali ke pribadi masing-masing. Udah langsung yang suka jingkrak-jingkrak, yang suka hening-hening, yang suka rosario-rosario, begitu. Ya. Cakep nih Romo. Apa ya? Pengetahuan baru sih buat saya. Ketika kita di gereja, kita harus merendahkan hati kita. Betul. Wah, asik. Jadi menahan kehendak kita supaya kita sama. Ya itu tadi ya kuncinya kita jadi gereja ya. Toh kalau kita mau berekspresi bisa di tempat yang lain. Iya. Wah keren sih, keren. Satu lagi Bro Jem, satu lagi. Boleh. Banyak juga nggak apa-apa Romo. Makanya perayaan Ekaristi memang seharusnya jangan lama-lama. Gitu. Jadi 1 jam itu, iya. Jadi yang lama itu justru di luar gereja. Ya, mau PDKK 2 jam terserah, mau rosario 3 jam terserah. Tapi di misa 1 jam, untuk di Jakarta ya 1 jam itu udah maksimal lah. Itu karena yang penting after kita berjumpa dengan Yesus, lalu apa yang kita buat di luar gereja, itu yang paling penting sebetulnya. Yang penting lah gitu. Ya. Di gereja juga penting, tapi buah-buahnya juga harus kelihatan begitu kita keluar dari gereja. Iya, betul. Apalagi sekarang lagi pandemi kayak gini ya Romo ya. Jadi ya kan kadang-kadang yang ikut offline itu kan suka masih pengen rindu, tapi ya khawatir juga, takut ya kan. Jadi kalau misalnya cepet bisa segera pulang gitu loh, keluar dari gereja. Ini mantap banget sih. Mudah-mudahan didengar oleh seluruh paroki. Amin. Jangan lama-lama ya kalau misalnya. Oke. Ya ini sekalian curhat Romo. Iya, jadi Romo, kalau kita kembali ya ke pujian dan penyembahan, kalau menurut Romo itu apa ya? Harus menjadi apa? Kebiasaankah, habit kita kah? Atau sebetulnya kapan sih Romo baiknya kita pujian dan penyembahan itu? Pas di misa aja atau pas apa sih Romo? Wah, kalau kata pemazmur sih aku ingin memuji Engkau setiap waktu ya. Kata pemazmur begitu ya. Jadi setiap waktu. Masalahnya adalah cara kita memuji dia bagaimana, itu kan. Cara kita memuji dia itu kan nggak hanya terbatas pada kita bernyanyi, pada kita berdoa, tetapi kan juga ketika kita bekerja dengan baik, kita mau bekerja lalu membantu orang, itu kan sebetulnya juga cara kita memuji dia. Jadi motivasinya bukan lagi diri kita, tetapi motivasinya adalah aku hidup untuk Tuhan. Jadi apa yang aku lakukan, apa yang aku katakan, apa yang aku pikirkan, aku lakukan semuanya buat Tuhan. Itu cara kita sebetulnya memuji Tuhan setiap waktu. Jadi motivasinya bukan lagi memenuhi diri kita, tetapi justru keluar dari bahwa sadar bahwa aku sudah diberikan berkat banyak. Tuhan sungguh baik buat saya. Jadi apa yang saya lakukan aku kembalikan buat Dia. Ya, bukan hanya buat Dia, tetapi juga buat orang-orang yang Dia hadirkan dalam kehidupan kita ya. Beberapa minggu yang lalu itu ya. Saya lanjut boleh nih ya. Boleh Romo, tamunya kan Romo, bintangnya aku. Beberapa minggu yang lalu itu kan ada bacaan tentang memberikan kepada berikanlah kepada kaisar apa yang menjadi hak kaisar, berikanlah kepada Allah apa yang menjadi hak Allah. Lalu saya bertanya-tanya, hak Allah itu sebetulnya apa? Emang Allah punya hak ya? Sebagaimana kita manusia itu butuh hak untuk supaya kita menjadi manusia seutuhnya,
Apakah Allah juga membutuhkan sesuatu supaya dia menjadi Allah seutuhnya? Kan enggak. Manusia manusia butuh supaya kita menjadi manusia seutuhnya. Kita butuh hidup, kita butuh udara, kita butuh air, butuh pekerjaan, pendidikan, dan sebagainya. Tapi kalau Allah, emang dia butuh apa-apa supaya dia menjadi Allah? Kan enggak. Jadi sebetulnya, kalau dikatakan berikanlah kepada Allah apa yang menjadi hak Allah itu adalah kalau dia bisa melihat ciptaannya menjadi baik kembali. Kalau dia bisa melihat ciptaannya bertumbuh dengan baik. Kalau dia bisa melihat ciptaannya itu lestari. Seperti yang digambarkan dalam kitab Kejadian. Dia menciptakan segala di dunia ini baik adanya. Tetapi karena dosa kan semua jadi rusak nih ya. Rusak, ancur-ancuran, pokoknya semua kita you name it lah. Semuanya banyak kerusakan di dunia ini. Kalau kita mau memberikan apa yang menjadi hak Allah, ayo kita kembalikan lagi semuanya sebagaimana mestinya. Sebagaimana mestinya menjadi baik seperti yang dulu diciptakan Allah. Dan semua dari kita melakukan itu dengan tugas kita masing-masing. Saya menyelamatkan orang dengan menjadi imam, dengan apa yang saya bisa, membuat video, membuat tampilan-tampilan baik. Anda yang menikah menyelamatkan istri, menyelamatkan anak-anak dengan bekerja, dengan menghasilkan karya-karya dan sebagainya. Anda yang bekerja di bidang broadcast ini juga menyelamatkan dengan caranya sendiri. Semua bermuara di suatu hal, menjadikan semuanya kembali baik. Itu saja tambahannya. Alright. Jadi pujian dan penyembahan itu sudah harus menyatu ya sebagai karakter ya Romo ya. Sebagai memang tugas kita sebagai Kristiani ya pujian dan penyembahan. Soalnya gini Romo, kadang-kadang saya kalau ketemu temen tuh ya, kalau lagi ngobrol, kamu sudah memprioritaskan Tuhan nggak dalam hidup lo? Aduh, minggu ini kayaknya enggak deh. Jadi pikirannya dia itu, karena nggak pujian penyembahan, karena di minggu itu dia nggak menyempatkan diri untuk me time dengan Tuhan, hanya untuk sekedar puji-pujian dan penyembahan kayak gitu loh Roma. Jadi dia langsung mikir, wah gue lagi nggak memprioritaskan Tuhan. Padahal saya tahu dia orangnya baik, sebagai pemimpin di tempat pekerjaannya juga baik, dan dia sangat menyebarkan kasih gitu loh Tuhan. Jadi bagi saya dia sudah memprioritaskan Tuhan dalam pekerjaannya ya. Jadi dia sudah melakukan pujian dan penyembahan dalam pekerjaannya. Gitu ya Romo ya? Iya, betul. Wah, seru banget. Mudah-mudahan teman-teman sudah bisa mendapatkan pencerahan tentang pujian dan penyembahan. Bagaimana tepatnya, bagaimana aturannya, terus apa itu pujian dan penyembahan. Sebelum kita tutup di segmen yang kedua ini, ada yang mau ditambahin nggak Romo? Tentang pujian dan penyembahan. Ya apa ya? Ya itu tadi saya ulang lagi, semoga pujian dan penyembahan itu bukan menjadi sebuah beban atau keterpaksaan, tetapi sungguh berasal dari dalam hati kita, bukan karena Allah yang butuh dipuji atau disembah, bukan, tetapi demi keselamatan kita, supaya kita itu sungguh-sungguh punya hidup yang menyatu dengan Tuhan sendiri. Ya pikiran kita, ya perkataan kita, ya hidup kita punya kehidupan yang sehati sepikir dengan Tuhan ya. Itu tambahannya. Itu Bro James. Oke Romo, thank you banget. Segmen kedua sudah berakhir, kita akan masuk ke segmen yang ketiga. Oke, Lighters, kita akan masuk ke segmen yang ketiga, yaitu Light Challenge. Nah, di segmen yang ketiga ini, setiap bintang tamu dari Light Show with Bro James ini akan mendapatkan tantangan. Nah, apakah tantangan untuk Romo Aldo kali ini? Romo, kami semua sudah tahu kalau Romo tadi ternyata seorang seniman ya. Jadi, tantangannya adalah Romo harus ngasih seperti statement. Jadi ini biasanya saya minta di Light Talk. Apa ini? Jadi biasanya saya menutup Light Talk itu saya minta statement Romo dari setiap bintang tamu. Tapi kali ini saya masukin di Light Challenge. Jadi kami minta Romo memberikan statement yang berhubungan dengan tema untuk para viewers. Para viewers kita namanya Lighters ya Romo ya. Lighters. Cara ngasih statementnya itu dinyanyikan. Wah ini benar-benar. Ya kalau nggak menantang ya namanya bukan tantangan ya. Betul. Rantangan. Romo,
terserah mau nyanyi, mau pakai alat musik, mau pakai kahon, mau pakai gini, mau pakai beatbox, terserah. Jadi keluarkan semua. Jadi harus spontan nih. Romo. Kalau Romo bisa, lebih bagus lagi. Biasanya kalau bikin lagu itu, kalau spontan begini ya 3 kunci aja cukup lah. Terserah Romo deh, mau kunci 3 kunci kayak 2 kunci, 1 kunci juga nggak apa-apa. Aku ingin memujimu setiap waktu dalam hidupku, dalam pekerjaanku dan pelayananku, dan terutama dalam hidupku. Tuhan sungguh baik, dengan berkat-Nya, dengan anugerah-Nya yang besar. Kok agak-agak ngaco. Tuhan sungguh baik, mari kita menyembah-Nya setiap waktu. Ya begitulah kira-kira. Gile. Ngaco. Kita cuma nyuruh Romo, cuman nyuruh kasih statement. Dia bikin satu lagu. Gile. Ngaco. Keren. Waduh, mudah-mudahan ini harus langsung di copyright ini Romo. Kalau nggak diambil orang loh ini. Keren. Oke Romo, thank you banget. Romo sudah mengikuti segmen 1, 2, 3. Semuanya sudah dilakukan dengan baik dan lancar. Thank you banget Romo sudah mau hadir di Light Show with Bro James. Kita ketemu lagi di lain kesempatan. God bless you Romo. Thank you. Thank you. Wah, seru banget ya Lighters ya obrolan gue dengan Romo Aldo. Romonya kekinian banget. Saking ngefansnya gue sama Romo Aldo, sampai gue bikinin pantun buat Romo Aldo. Check it out ya. Makan gado-gado pakai nasi. Duduknya nyempil, belakang gerobak. Romo Aldo orangnya asik. Talentnya gokil, untung orangnya enggak. Oke Lighters, demikianlah episode kali ini. Kita jumpa lagi di episode yang akan datang. Always be the light and God bless you.